Halo semuanya, selamat datang di channel XTZ, channel yang secara khusus menyuguhkan alur cerita film-film misteri dari seluruh penjuru dunia. Hari ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Elevator. Film ini mengisahkan tentang 9 orang yang tidak saling mengenal yang terjebak di dalam sebuah lift. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melakukan segala cara agar bisa keluar dari dalam tragedi mengerikan tersebut. I'm closer. Come on. How do you know? Are you a fucking elevator I expert? know how things work. Perhatian untuk semuanya, ini adalah video spoiler, dan bagi yang ingin melanjutkan, selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan keindahan kota New York, Amerika. Di saat itu juga, kita langsung diperkenalkan kepada beberapa orang sekaligus. Orang pertama adalah seorang satpam yang bernama Muhammad, yang baru saja menulis sebuah kartu ucapan buatannya untuk seseorang. Kemudian ada juga George. Dia adalah seorang komedian yang sangat karismatik, yang dimana dia terlihat sedang bersiap-siap untuk menghadiri suatu acara. Orang selanjutnya adalah seorang reporter televisi yang bernama Maureen, dan juga tunangannya yang bernama Don. Terlihat bahwa mereka sedang menikmati kegiatan pribadi mereka. Selanjutnya ada juga Celine. Dia diketahui sedang hamil besar, dan seorang janda tua yang bernama Jane. Kemudian ada juga pria gemuk yang bernama Martin. Dan yang terakhir, ada seorang pengusaha kaya raya yang bernama Henry Burton, dan cucu perempuannya yang bernama Madeline. Di sini diketahui bahwa semuanya akan berangkat menuju ke sebuah gedung pencakar langit setinggi 52 lantai, dan pemilik gedung itu adalah Henry. Dalam adegan berikutnya, semua karakter yang saya sebutkan di awal pun kemudian tiba di gedung tujuan untuk menghadiri acara yang akan diadakan di lantai gedung paling atas. Buy if it's gonna fall. You understand? Welcome. I got it. Toilet paper. I'm on it. Jane, wedding, Evening, everyone. photo ID. Don't be an... Celine Fouquet? Satu demi satu, mereka semua pun masuk ke dalam lift yang sama setelah sebelumnya melewati beberapa pemeriksaan. Di sini, George tampaknya sangat fobia terhadap ruangan sempit. Jadi, dia pun meminta petugas keamanan untuk memisahkan beberapa orang menjadi 2 keberangkatan lift. Tapi, para petugas itu pun menolak, dan akhirnya tetap memenuhi lift tersebut dengan memasukkan 9 orang di dalamnya, yang merupakan batas maksimum lift tersebut. Saat lift mulai naik, George pun terlihat semakin gelisah. Matanya pun tetap tertuju pada nomor lantai. Di sini, Martin mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia telah menggunakan lift tersebut sejak 6 tahun yang lalu dan tidak pernah mengalami masalah apapun. Kemudian, Madeline pun berniat untuk membuat George menjadi lebih panik dengan menekan tombol berhenti darurat yang langsung menyebabkan lift itu pun berhenti secara tiba-tiba. Don't. Akibatnya, George pun kehilangan kendali dan langsung memarahi Madeline. I saw you. Liar! Evil little bitch. I know what I saw. Melihat hal itu, Henry pun lalu turun tangan untuk membela cucunya dengan mengatakan bahwa hal itu bukanlah sebuah kesengajaan. Namun di sini George mengatakan bahwa Madeline memang ingin membuatnya merasa lebih takut. Untungnya, sebelum situasinya menjadi lebih panas, Muhammad pun kemudian berhasil menenangkan semua orang. Dia kemudian menyarankan Henry untuk menekan kembali tombol restart. Seketika Henry pun langsung melakukannya. Namun, yang membuat semua orang menjadi kaget, lift itu ternyata tidak mau bergerak. Jesus. Not moving. Sir, you'll need to pull out the stop button. It's not moving. Karena panik,
Henry kemudian sekali lagi menekan tombol menuju ke lantai lobi. Lift itu pun terlihat mulai turun sebentar sebelum akhirnya kembali tidak bergerak. Pada titik ini, fobia yang dialami George pun semakin menjadi-jadi. Dia pun dengan sangat frontal mulai memaki-maki Madeline. Oh man, oh man, oh man. Hey, how the hell would you know? You said we never get stuck. Hal itu pun jelas membuat Henry menjadi sangat marah dan membuatnya pun seketika langsung memutus kontrak acara komedinya dengan George. Mr. Axelrod, you're fired. Fine, I don't give a fuck. Just get me out of here. Just let me take the stairs. Namun hal itu sama sekali tidak mempengaruhi George karena untuk saat ini dia hanya ingin keluar dari dalam lift. Ketika itu, Henry kemudian menekan tombol intercom dan memberitahu petugas keamanan mengenai hal tersebut. Security, Our elevator seems to be stuck. did you try pushing the lobby? Did anyone push the emergency stop button? It was an accident. That can't happen. The emergency button is for emergencies only. Setelah mengetahui apa yang telah terjadi, pihak keamanan pun mengatakan bahwa mereka akan segera mengirimkan kru penyelamatan. Kemudian saat mereka sedang menunggu bantuan, orang-orang yang terjebak pun mulai saling mengobrol satu sama lain. Hal itu lantas membuat semua orang menjadi lebih akrab. Henry mengatakan bahwa dia akan segera pensiun dari jabatannya dan akan menjalani kehidupan yang lebih damai di masa tuanya. Sekarang, yang dia inginkan hanyalah menentukan orang yang bisa dipercaya untuk meneruskan jabatannya. Setelah beberapa saat, Celine yang sedang hamil itu pun merasa bahwa dia ingin ke toilet. Karena tidak dapat menahannya lagi, dia pun kemudian memutuskan untuk menggunakan tas kecilnya sebagai toilet darurat. Semua orang pun kemudian memalingkan wajahnya untuk sementara. Kemudian Martin dengan murah hati langsung menggunakan jaketnya untuk menutupi privasi Celine. Di tengah-tengah semua ini, Madeline malah melihat ke arah Celine dan lalu melontarkan kata-kata kasar. What you doing? She can't do that in here. Make her stop, Grandpa. Oh, I can hear it. Smell it. Be quiet. Namun kakeknya pun dengan segera menasehatinya. Percakapan pun kemudian beralih kepada Jane. Dia langsung berbagi kisahnya yang memilukan kepada semua orang. Jane mengatakan bahwa putranya meninggal di Irak tahun lalu dan suaminya juga telah menghilangkan nyawanya sendiri. Dia juga menderita kerugian finansial dalam jumlah yang cukup besar. Jane sebenarnya telah membeli beberapa saham dari perusahaan Henry. Namun nilai sahamnya menurun drastis dalam hitungan minggu. Jane pun sambil menangis mengatakan bahwa dia dan suaminya berencana untuk membeli sebuah kapal untuk menikmati masa tua mereka. Namun impian mereka itu pun tidak pernah terwujud. My husband died a few months ago. Our son Jeff died in Iraq. Barton Investments lost all our money. After my child, my son, it wasn't fair. Jane kemudian menumpahkan kemarahannya kepada Henry. Jane mengatakan bahwa secara tidak langsung, Henry telah menjadi penyebab atas kehancuran dalam hidupnya. Henry kemudian menjawab dengan mengatakan bahwa hidup terkadang tidak adil. Dia kemudian menyarankan Jane untuk menjalani kehidupan setiap hari seolah-olah ini adalah hari terakhirnya. Henry kemudian bertanya mengapa Jane ada di sini sekarang. Tapi sebelum Jane bisa menjawab pertanyaan itu, Jane tiba-tiba mulai kesulitan bernafas. What's wrong? She needs help. Having a heart attack. She needs help. Di sini mereka pun berasumsi bahwa Jane terkena serangan jantung. Jane pun perlahan-lahan mulai jatuh ke lantai. Dan pada detik-detik nafas terakhirnya, Jane lalu mengatakan bahwa dia sebenarnya memiliki bom. I have a bomb. She just say she had a bomb? Yang lalu dia menjelaskan bahwa kedatangan dia ke sini adalah semata-mata hanya untuk membalaskan dendamnya kepada Henry. Pengakuan itu pun seketika membuat semua orang menjadi semakin panik. Di sini, Martin pun langsung menelepon 911 dan lalu memberitahu mereka tentang situasi yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, Jane pun akhirnya meninggal dunia. Muhammad pun langsung mengkonfirmasi kematian itu karena dia pernah bekerja sebagai tenaga medis. She's gone. You know, maybe she had a stroke. I was a medic in the army. She's dead.
Setelah itu, reporter Maureen pun mulai merekam dan menyiarkan berita tersebut menggunakan ponselnya. Di saat yang sama, Henry pun kemudian sekali lagi mencoba untuk menghubungi pihak keamanan menggunakan interkomnya. Namun dia pun malah dibentak oleh pihak keamanan untuk bersabar. Di tengah semua kepanikan ini, orang-orang yang terjebak itu pun terlibat dalam perdebatan tentang siapa yang harus memeriksa tubuh Jane untuk mencari keberadaan bom tersebut. Setelah berdebat beberapa saat, Celine pun mengajukan diri untuk melakukan tugas tersebut. Pada awalnya, dia dengan hati-hati mulai memeriksa isi tas milik Jane. Namun, dia tidak menemukan apapun selain sebuah dompet. Melihat hal itu, semua orang pun akhirnya bisa bernafas lega. Namun, mereka kemudian menemukan sobekan berita dari dalam dompetnya yang berisi informasi tentang kasus kematian suaminya. Celine kemudian sekali lagi memeriksa tubuh Jane, dan kali ini dia menemukan sesuatu di dalam perutnya. Saat dia membuka kancing pakaiannya, Celine pun langsung terkejut saat melihat sebuah bom yang terpasang di pinggangnya. Penemuan itu pun seketika membuat semua orang mulai panik kembali, tapi kemudian mereka pun berhasil menenangkan diri masing-masing. Sementara itu, sang reporter Maureen telah mendokumentasikan semuanya dengan mengirimkan rekaman tersebut ke stasiun televisi tempat dirinya bekerja. Setelah terjebak di sana tanpa satupun bantuan dalam jangka waktu yang cukup lama, kelompok yang terjebak itu pun mencoba untuk mencari cara lain agar bisa keluar dari dalam lift tersebut. Don kemudian mengambil inisiatif. Dia pun kemudian naik ke atap lift dan mencoba untuk menerobos panel atas dengan harapan untuk segera menemukan jalan keluar. Namun sialnya, dia hanya menemukan sebuah lampu di atasnya. Setelah semua upayanya itu gagal, Celine kemudian menyalakan sebuah rokok agar membuat dirinya lebih tenang. Namun, Don pun kemudian menghentikannya dengan mengatakan bahwa hal itu akan membahayakan janin di dalam kandungannya. Namun, Celine pun kemudian bereaksi dengan kemarahannya dan langsung bertanya sambil memaki Don, apakah Don mau menjadi ayah yang bertanggung jawab atas anaknya itu. Ledakan emosi itu pun kemudian menarik perhatian Maureen. Dia kemudian curiga jika tunangannya itu telah berselingkuh dengan Celine. What, now you're gonna become a concerned father? What did you say? You better tell me. What's she talking about? Who, me? I wanna know now! Ketika dia bertanya kepada Don tentang hal itu, Don kemudian dengan ragu-ragu mengungkapkan bahwa dia dan Celine memang pernah berselingkuh pada masa lalu. Terlebih lagi, dia juga mengakui kemungkinannya untuk menjadi ayah dari anak Celine. Pengakuan mengejutkan itu pun langsung membuat perasaan Maureen menjadi tak terkendali. Scene kemudian berpindah ke dunia luar. Rekaman video yang dikirimkan oleh Maureen itu pun telah disiarkan, dan seketika langsung menjadi berita yang banyak diperbincangkan di seluruh negara. Tonight at the Barton building, the granddaughter are trapped in a stuck elevator. Died of an apparent heart attack. There's no bomb. She was should check for it. She was the one who was after it. Pada saat ini, kita diperlihatkan kepada salah seorang perakit bom yang bertanggung jawab atas bom yang dimiliki Jane. Dia juga terlihat sedang menyaksikan berita tersebut. Selain itu, dia juga terlihat sangat khawatir dan merasa bersalah. Sementara itu, kelompok yang terjebak itu pun berniat untuk membuka pintu lift secara paksa. Namun, saat mereka melakukannya, mereka kemudian melihat satu lubang kecil di atas. There we go. Don pun lalu mencoba untuk keluar. Namun, usahanya itu pun menjadi sia-sia karena lubang itu memang terlalu kecil. Setelah itu, dia pun kemudian menggunakan tongkat Jane dan mengulurkan tangannya sejauh mungkin dengan harapan dapat mencapai tombol pembuka pintu di luar lift tersebut. Don pun hampir meraih tombol tersebut, namun di saat yang sama, Madeline pun entah kenapa malah menekan beberapa tombol dari dalam lift. Akhirnya, penahan lift itu pun mulai terlepas, menyebabkan lift itu pun malah terjatuh ke beberapa lantai.
Lift yang jatuh sangat kencang itu pun mengakibatkan lengan Don pun menjadi terputus. Ruangan sempit itu kini menjadi gelap gulita. Setelah lampunya kembali menyala, pemandangan yang mengerikan pun menjadi sangat terlihat jelas, di mana mereka menyaksikan lengan Don yang kini sudah terkoyak. Dan dahi Henry juga tergores dengan luka yang cukup dalam. Merasa banyak yang perlu dibantu, Muhammad pun kemudian menggunakan dasi miliknya sebagai penekan aliran darah untuk memperlambat keluarnya darah dari lengan Don yang terputus. Stop the bleeding. Di tempat lain, pembuat bom tersebut juga kini dibebani oleh rasa bersalah karena merasa telah membahayakan nyawa 8 orang. Setelah itu, dia pun langsung menghubungi wartawan untuk mengakui semua perbuatannya. You decided to come forward. Why did you do something like this? Why did you make her a bomb? I was friends with her son Jeff in Iraq. Saat ditanya oleh awak media, dia pun menjelaskan motivasinya di balik pembuatan bom untuk Jane tersebut. Dia kemudian mengungkapkan satu hubungan pribadi yang mendalam. Pria itu menjelaskan bahwa mendiang putra Jane adalah teman dekatnya sendiri. Jadi, dia pun merasa telah berhutang budi terhadap keluarga Jane. Selain itu, dia mengatakan bahwa bom itu mengandung komponen peledak yang sangat mematikan dan diperkirakan bahwa bom itu akan meledak dalam kurun waktu 10 menit ke depan. Explosive, but in an elevator it would be serious. You mean deadly? Kelompok yang terjebak itu pun menyaksikan pengakuan ini yang mereka tonton dari ponsel milik Martin. Mereka semua pun terlihat mulai kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Namun, George kemudian menyarankan untuk membuka pintu liftnya sekali lagi dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa setelah jatuhnya lift itu mungkin saja telah menciptakan sebuah celah di balik pintu tersebut. Semua orang pun kemudian mendukung saran tersebut dan dengan upaya gotong royong, mereka pun akhirnya berhasil membuka pintu lift tersebut. Okay. You need to pull really hard, Henry. Here. Namun, mereka kembali kecewa ketika mereka tidak menemukan jalan keluar. Di sini, George pun masih belum mau menyerah untuk terus mencari cara lain. Kemudian, dia pun menyarankan satu cara lain yang mungkin saja tak pernah terfikirkan oleh siapapun. George mengatakan bahwa mungkin saja terdapat cukup ruang bagi mereka untuk melemparkan bom ke dalam lubang di luar pintu lift, agar setidaknya menghindari mereka dari ancaman bom tersebut. Namun, situasi ini memang tidak semudah kelihatannya, karena bom tersebut telah dirantai ke sekeliling tubuh Jane. George kemudian bertanya apakah ada orang lain yang mempunyai benda tajam. Muhammad pun kemudian memberikannya sebuah pisau kecil. Karena rantai besinya tidak bisa terpotong, dia kemudian menyarankan untuk memotong-motong bagian tubuh Jane dan lalu melucutinya dari bom tersebut. Mengingat kalau ini adalah upaya terakhir mereka, semua orang pun akhirnya setuju untuk melakukannya. Namun, di saat mereka semua akan bertindak, George ternyata merasa tidak sanggup untuk melakukan tugas berat tersebut. Melihat keraguan-raguannya, Henry pun kemudian melangkah maju dan mengambil alih tanggung jawab itu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia kemudian melakukan aksinya itu. Sesaat setelah bagian luarnya terpotong, Henry kemudian meminta bantuan untuk mengeluarkan bagian dalam tubuhnya. Muhammad dan George pun kemudian membantu Henry dalam aksi brutal tersebut. Di saat mereka kesulitan ketika memotong tulang belakangnya, mereka pun memilih untuk mematahkannya secara manual. Kelompok mereka pun kemudian membagi kekuatan mereka untuk memutar bagian perut Jane. Mereka pun memutar saling berlawanan dan menariknya dari ujung ke ujung.
Di tengah situasi ini, George pun kemudian menganggap bahwa Henry telah bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Jadi, dia pun memintanya untuk menyerahkan $1 juta kepada masing-masing dari mereka jika mereka semua berhasil selamat. Tapi bukannya menolak, Henry pun malah setuju dengan hal itu. Saat itu, seorang petugas keamanan kemudian berkomunikasi melalui intercom. Petugas itu lalu menyampaikan sebuah berita yang telah lama mereka tunggu-tunggu, bahwa tim penyelamat dan tim penjinak bom telah sampai di area tersebut. Dia kemudian memastikan bahwa tim tersebut akan segera menyelamatkan mereka semua. Setelah beberapa saat, tim penyelamat pun segera menurunkan liftnya dan membuka paksa pintu lift tersebut. Sampai akhirnya, tim penyelamat pun membuatkan jalan sempit untuk mengeluarkan semua orang yang terjebak. Kemudian, tim penyelamat pun mulai menarik semua orang satu persatu. Di saat hanya Martin yang tersisa, dia kemudian menyadari bahwa lubang tersebut ternyata tidak cukup besar untuk dirinya lewati. George kemudian meminta tim penyelamat untuk menurunkan liftnya ke lantai lain untuk menyelamatkan Martin. Namun, karena waktu bomnya hanya tersisa tinggal beberapa menit lagi, mereka semua pun dengan tega menutup pintu lift dan meninggalkan Martin yang terjebak di dalam lift bersama jasad Jen. Pria malang itu pun kemudian menangis sejadi-jadinya karena dia merasa jika kematiannya sudah di depan mata. Namun, di saat-saat terakhirnya, dia pun berusaha untuk kembali tenang dan menyadari bahwa dialah pahlawan yang sebenarnya karena dia telah membantu semua orang untuk bertahan hidup. Dengan kesadaran ini, dia pun akhirnya rela untuk menunggu hal yang tak akan terelakkan. I guess I'm the hero. Bomnya pun akhirnya meledak seketika. Setelah peristiwa tragis ini, Don pun segera dibawa ke rumah sakit, sementara Josh dan Muhammad terlihat sedang duduk bersama. Di sini terlihat jelas bahwa ekspresi mereka adalah gabungan antara kesedihan dan perasaan lega. Ketika Henry melewatinya, George kemudian mengingatkannya tentang janji $1 untuk setiap orang yang selamat. Namun di sini, Henry malah mengabaikannya. George dan Muhammad pun kemudian berbincang sebentar dan saling merenungkan tentang jalan hidup yang penuh ketidakpastian di masa mendatang. Tak lama kemudian, seorang reporter berita kemudian mendekati George dan menanyakan tentang bagaimana dia bisa tetap berani dan tenang selama mengalami cobaan berat tersebut. Di sini, George masih memilih untuk menyembunyikan kebenarannya dengan mengatakan bahwa dia harus tetap tenang dan saling membantu satu sama lain demi keselamatan semua orang yang terjebak. Beberapa saat kemudian, dia pun menerima telepon dari istrinya, yang ternyata istrinya tidak mengetahui tentang apa yang telah dialami oleh suaminya. Istrinya kemudian menyuruh George untuk membeli bahan makanan. Tapi di sini George juga tidak mengatakan apapun kepada istrinya. Film pun berakhir ketika George beranjak pulang. Yes, I got it.